Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, perkenalkan saya Salma Novi Nur Farida dengan NIM 230701651 dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengedukasi mengenai pelecehan seksual. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan fenomena pelecehan seksual ini. Maraknya kasus pelecehan seksual membuat saya tertarik untuk memberikan psikoedukasi mengenai pelecehan seksual ini. Coba teman-teman lihat berita ini. Jadi beliau ini merupakan seorang YouTuber yang memberikan konten edukasi kepada anak-anak. Namun ia malah mendapatkan komentar-komentar yang tidak sepantasnya. Jadi pelecehan seksual ini tidak hanya dapat terjadi langsung ya, dapat juga tidak langsung lewat media internet seperti ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Apabila kita tidak pandai-pandai memilih dan memilah, tentunya akan sangat berdampak pada hidup kita. Nah, jadi apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual ialah perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat memaksa terkait aktivitas seksual. Pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja teman-teman, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, lingkungan masyarakat, transportasi umum, bahkan lewat media digital seperti yang tadi kita lihat. Korban pelecehan seksual ini mayoritasnya perempuan dan anak-anak, tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini bisa terjadi antara guru dan murid, murid dengan murid, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, bahkan orang tua dengan anaknya. Lantas apa saja sih faktor-faktor yang mendorong adanya pelecehan seksual? Faktornya bermacam-macam, namun secara garis besar kita bisa melihat dari 3 perspektif, yakni psikologis, sosial, dan agama. Dari segi psikologis, pelaku pelecehan seksual bisa digolongkan mengalami gangguan abnormalitas. Pelaku pelecehan seksual juga tidak mampu mengendalikan dorongan seksual yang ada pada dirinya, serta rendahnya kesadaran dalam menghargai orang lain. Adapun dari perspektif sosial, disebabkan karena pandangan masyarakat bahwa perempuan dan anak-anak itu makhluk yang lemah sehingga rentan terkena pelecehan seksual, persepsi sosial yang memandang bahwa korban pelecehan seksual adalah aib dan hina, dan kurang tegasnya aparat keamanan dan hukum. Yang terakhir dilihat dari perspektif agama, disebabkan karena individu kurang menanamkan nilai-nilai agama dalam hidupnya, individu kurang mengedepankan agama, dan individu tidak memperhatikan aturan-aturan agama. Padahal dalam agama Islam, zina merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah tidak boleh. Hal tersebut ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Setelah kita mengetahui faktor yang mendorong pelecehan seksual, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya perilaku pelecehan seksual. Dampak yang dirasakan korban ini bisa secara fisik dan psikologis ya teman-teman. Secara fisik, korban pelecehan seksual cenderung mengalami gangguan makan, vaginismus, yakni kondisi medis yang ditandai dengan pengencangan otot-otot di sekitar vagina, serta hasrat seksual yang menjadi rendah. Adapun dampak secara psikologisnya meliputi adanya rasa trauma, depresi, gangguan stres, mudah marah, rasa tidak nyaman, gangguan tidur, mimpi buruk, gangguan kecemasan, ketakutan, rasa malu, serta frustasi. Dampaknya sangat serius sekali ya, maka perlu adanya upaya untuk mencegah adanya perilaku pelecehan seksual. Upaya ini dapat berasal dari internal dan eksternal. Dari internal sendiri, kita dapat mengenakan pakaian yang tertutup sebagaimana pakaian yang sudah diisyaratkan oleh Islam, yakni mengenakan kerudung yang menutup dada, mengenakan pakaian yang tidak tipis dan tidak membentuk lekukan tubuh. Walaupun memang banyak yang mengatakan bahwa pakaian tidak menjamin ada atau tidaknya pelecehan seksual, karena memang pada kenyataannya, anak-anak yang masih memakai baju Barbie pun terkena pelecehan seksual. Namun dengan begitu ya setidaknya kita sudah berupaya untuk melindungi diri kita sendiri. Lalu secara eksternalnya dapat berupa ditingkatkannya ketegasan aparat keamanan dalam menindaklanjuti laporan pelecehan seksual, mengedukasi seluruh lapisan masyarakat mengenai pelecehan seksual, memperbaiki persepsi masyarakat yang memandang bahwa perempuan dan anak-anak merupakan makhluk yang lemah, serta perlu adanya peningkatan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, jangan pernah merasa sendirian, cause we here for you. Dilecehkan tidak sama sekali mengurangi kualitas diri teman-teman.
dan teman-teman tetap berharga serta bermakna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.